Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Semua nikmat sehat, nikmat taufik, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan di sini saya akan membahas materi tentang proses politik yang terjadi di Indonesia, dan saya akan menganalisis terkait teori dan praktik politik, dan saya akan memberikan pendapat mengenai politik yang harus terjadi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting buat ngejaga demokrasi dan ngawal jalannya politik di Indonesia. Kalau ngelihat kondisi sekarang, ada beberapa hal yang harus kita perhatiin, apalagi kalau kita mau jadi agen perubahan. Ya, yang pertama, lawan kuasa elit politik. Sekarang politik Indonesia banyak dikuasai sama elit-elit yang cuma mikirin keuntungan mereka sendiri. Akibatnya kebijakan sering gak berpihak ke rakyat. Kita sebagai mahasiswa harus terus bersuara lewat aksi nyata, diskusi, atau advokasi biar kebijakan lebih adil dan enggak cuma nguntungin segelintir orang. Dan yang kedua, jaga demokrasi yang mulai tergeser. Banyak aturan kayak undang-undang ITE atau undang-undang cipta kerja yang malah bikin ruang kebebasan makin sempit. Kita enggak boleh diam saja. Mahasiswa harus pakai pengetahuan dan solidaritas buat bongkar masalah ini dan desak pemerintah biar lebih transparan. Dan yang ketiga, siapkan diri buat pemilu 2024. Pemilu sebentar lagi, dan ini momen penting buat masa depan bangsa. Kita harus jadi pengawas biar prosesnya jujur dan adil. Selain itu, ajak masyarakat buat lebih ngerti politik biar enggak salah pilih pemimpin yang cuma janji manisnya doang. Dan yang keempat, peduli lingkungan. Banyak kebijakan yang ngerusak lingkungan kayak pembukaan lahan besar-besaran atau tambang yang merusak alam. Mahasiswa harus angkat suara soal ini karena dampaknya bakal kita rasain juga. Pakai data dan riset buat tekan pemerintah biar lebih bijak dalam bikin kebijakan. Dan yang kelima, bela hak orang kecil. Jangan lupa kita harus jadi suara buat mereka yang sering gak didengarin, kayak buruh, petani, dan nelayan. Kebijakan yang gak adil buat mereka harus kita lawan. Kampanye dan advokasi itu kuncinya. Dan intinya, kita gak boleh cuma jadi penonton. Kondisi politik hari ini bakal nentuin masa depan kita. Jadi mari kita kritis, berani bersuara, dan terus bergerak buat perubahan yang lebih baik. Kalau mau membahas teori dan praktek politik, intinya kita coba lihat apakah apa yang seharusnya dilakukan sesuai teori politik benar-benar dijalankan dalam kenyataan. Teori politik itu alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Tapi di prakteknya sering banget politik malah dipakai buat kepentingan kelompok tertentu. Contohnya, teori demokrasi itu tentang kekuasaan di tangan rakyat. Banyak kebijakan dibuat tanpa mendengar suara rakyat. Contohnya, revisi undang-undang yang kontroversial sering diputuskan secara terburu-buru tanpa konsultasi publik yang memadai. Dan yang kedua, teori pemilu. Teori pemilu itu cara untuk memilih pemimpin terbaik. Di lapangan masih ada politik uang, hoaks, dan manipulasi yang bikin pemilu jadi nggak murni berdasarkan pilihan rakyat. Dan yang ketiga, teori pemerintah. Teori pemerintah harus transparan dan akuntabel. Banyak kasus korupsi dan proyek-proyek pemerintah yang gak jelas alurnya. Rakyat jadi susah tahu apakah uang negara dipakai dengan benar atau enggak. Jadi kalau dilihat masih banyak gap antara teori dan praktek politik di Indonesia. Sebagai masyarakat termasuk mahasiswa, tugas kita adalah terus mengawal dan mengingatkan biar teori yang ideal itu bisa lebih mendekati kenyataan di lapangan. Kalau ngomongin soal politik,
yang ideal di Indonesia, intinya politik itu harus benar-benar berjalan buat kepentingan rakyat, bukan buat kepentingan elit atau kelompok tertentu. Beberapa poin yang menurut saya perlu ada politik yang ideal. Seperti yang pertama, pemimpin yang jujur dan merakyat. Pemimpin harusnya bukan cuma janji-janji manis waktu kampanye, tapi beneran kerja buat rakyat setelah terpilih. Mereka harus transparan, jujur, dan dekat sama rakyat, nggak sibuk ngurusin diri sendiri atau kelompoknya. Dan yang kedua, kebijakan yang adil dan berpihak ke rakyat kecil. Semua kebijakan harus berpihak ke rakyat kecil, bukan cuma buat mereka yang punya uang atau kekuasaan. Contohnya fokus ke pendidikan murah, layanan kesehatan yang bagus, dan kesejahteraan buat petani, buruh, sama nelayan. Dan yang ketiga, demokrasi yang sehat. Demokrasi itu harus dijalankan dengan benar. Artinya rakyat punya kebebasan buat bersuara, ikut mengawasi pemerintah, dan enggak ada lagi aturan yang bikin ruang demokrasi sempit kayak ancaman undang-undang ITE. Dan yang keempat, pemerintah yang bebas korupsi. Kalau mau politik yang ideal, pemerintah dan pejabatnya harus bersih dari korupsi. Transparansi anggaran itu wajib, dan yang ketahuan korupsi harus dihukum seberat-beratnya biar ada efek jerah. Dan yang kelima, lingkungan tetap dijaga. Politik yang ideal juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan ekonomi nggak boleh merusak alam atau mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Jadi, politik yang ideal itu intinya adalah politik yang jujur, adil, bersih, dan benar-benar berpihak ke rakyat. Bukan cuma buat mereka yang punya kuasa. Kalau ini bisa diterapkan di Indonesia, pasti bakal lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Dan mungkin sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.